Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Simbatan 1, Kabupaten Magetan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya ambil adalah: yang pertama, menuntun atau among; yang kedua, pendidik ibarat seorang petani; yang ketiga, menghamba pada anak; 4. Memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman; 8. Kolaborasi trisentra pendidikan; 6. Penanaman budi pekerti pada anak. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya ambil adalah: yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pembelajaran selalu saya katakan berhasil atau sukses apabila murid mampu menyelesaikan materi dengan nilai mencapai KKM. Murid harus patuh dan taat dengan keinginan atau perintah saya. Belajar itu harus tenang, tertib, dan rapi sesuai dengan kemauan saya. Guru menguasai kelas, dan saya sering menganggap siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Jika ada anak yang tidak membuat tugas, sering sekali saya memberikan hukuman. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah perubahan pemikiran. Pembelajaran berpusat pada anak. Kita tidak boleh menganggap anak itu adalah robot yang harus patuh dan taat dengan perintah kita. Sumber belajar itu tidak hanya pada guru, tetapi ada sumber belajar yang lain seperti internet, buku, dan lain-lain. Dan guru itu bukan penguasa, jadi kita harus bisa bekerja sama dengan murid ataupun orang tua dan lingkungan demi kemajuan pendidikan murid di sekolah. Sedangkan perilaku yang perlu saya ubah adalah memberikan kemerdekaan belajar, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, lebih sabar dan ikhlas dalam mendidik murid, tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, memberikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang segera saya terapkan di kelas agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan sistem among, yaitu menuntun anak bukan menuntut, merancang pembelajaran berbasis kearifan lokal, menerapkan pembelajaran berbasis permainan, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan, melatih kecakapan abad 21, pembiasaan perilaku yang mengarah pada nilai-nilai budi pekerti, dan yang terakhir adalah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara: hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat ing madya mangun karsa, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembang anak. Kemudian menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.